Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Tepat pada hari ini tanggal 15 Mei 2025, kita bertemu kembali di pagi hari ini dan kita mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih atas berkat Tuhan, di mana sepanjang malam istirahat kami Tuhan jagai, Tuhan peliharakan. Tuhan bangunkan pagi ini dengan tubuh sehat. Kami tahu itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih atas penyertaan dan berkat Tuhan. Dan biarlah firman pagi hari ini yang kami dengar, hati pikiran kami diperbaharui. Inilah harapan kami Tuhan pagi hari ini. Kehendak-Mu yang jadi, kami serahkan semua ke tangan pengasihan-Mu. Di dalam satu nama yang hidup, Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, judul renungan kita pada pagi hari ini, hati yang berserah, yang terdapat dalam Amsal 27 ayat yang ke-19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Bapak yang terkasih, Bapak Ibu, adalah tidak mudah ketika seseorang ingin mengevaluasi dirinya sendiri, karena menyangkut kejujuran yang merupakan unsur utama dalam melakukan evaluasi. Kendala terbesar yang menjadi penghalang ketika seseorang melakukan evaluasi diri adalah adanya keakuan yang besar, kesombongan diri, kemunafikan, atau kesengganan untuk berubah. Tidak banyak orang yang mau mengevaluasi diri tentang kondisi hatinya, karena hal ini membutuhkan kerendahan hati. Seringkali kita berpura-pura dan berusaha menutup-nutupi hati kita dengan berbagai upaya agar orang lain tidak tahu apa sebenarnya. Ingat, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita yang terdapat dalam 1 Samuel 16 ayat 7b. Mari kita belajar dari hidup Daud yang tidak pernah berhenti memohon kepada Tuhan agar ia senantiasa menyelidiki hatinya. Seru Daud, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku," yang terdapat dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23. Hati dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan karena segala tindakan kita berasal dari pikiran, termasuk di dalamnya perbuatan dosa. Apakah kita telah menggunakan pikiran kita secara efektif dan benar? Apakah kita sedang memikirkan kejelekan orang lain? Ataukah kita sedang merancang kejahatan di dalam hati kita? Sudahkah kita melakukan nasihat Paulus? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2, hati kita ibarat sehelai kanvas yang akan terbentuk coraknya sesuai cat yang dihapuskan di atasnya. Impian dan keinginan hati manusia ibarat cat yang apabila menyapukan kuas
dan mulai mengecat di atas kanvas hati kita. Terwujudnya apa yang Tuhan nyatakan bagi kita melalui iman dan tindakan kita. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang seharusnya adalah pikiran kita. Kita baca dalam Filipi 4 ayat 8. Bila hati kita masih dipenuhi dengan segala jenis kejahatan, kita baca dalam Matius 15 ayat 19, di mana ketakutan, kekhawatiran, dan juga kedegilan datanglah segera kepada Tuhan. Akuilah dengan jujur dan mohonlah agar Tuhan menyelidiki hati kita, maka kita pasti sanggup memulihkan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan yang terdapat dalam Amsal 4 ayat 23. Kiranya kita dapat merenungkan renungan pagi hari ini, di mana kita juga dikatakan jangan kita takut, jangan kita khawatir. Kita selalu diberi pertolongan oleh Tuhan, diberi kita kekuatan, diberi kita kesehatan oleh karena kita memohon kepada Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus-Nya, kita tidak mampu dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Teristimewa pada pagi hari ini, kita dapat bangun bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Apapun itu aktivitas kita hanya berserah dan memohon kepada Tuhan, Tuhan yang menjagain. Amin.